Nama budaya, perkenalkan nama saya Sherlyn Harsono, NIM 2302000321 dari program studi Ilmu Hukum. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas agama yang diampuh oleh Pak Mengli dengan topik kerukunan. Kerukunan adalah keadaan damai dan harmonis antara individu atau kelompok di mana terciptanya hubungan yang saling menghormati dan bekerja sama dengan baik. Kerukunan antar umat beragama mengacu pada hubungan damai dan saling menghormati antara penganut berbagai agama di mana toleransi dan pemahaman terhadap keyakinan menjadi landasan untuk hidup bersama secara harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Agar dapat hidup bersama secara harmonis dalam masyarakat, kita harus bisa menghargai perbedaan yang ada, yang berarti kita harus memiliki sikap saling menghormati dan membuka diri terhadap keragaman yang ada dalam pandangan, nilai, ataupun latar belakang, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang inklusif dan toleran. Selain itu, toleransi merupakan sifat yang cukup penting agar terjaganya kerukunan antar umat beragama. Sikap terbuka, pengertian, dan penerimaan terhadap perbedaan, baik dalam keyakinan kita, budaya kita, suku kita, ataupun pandangan lainnya, tidak menilai maupun menghakiminya. Saya juga melakukan wawancara kepada teman-teman saya yang berbeda-beda agamanya. Menurut saya kerukunan di Indonesia ini termasuk tergolong yang sudah rukun, tetapi tidak menyeluruh di seluruh Indonesianya. Dari yang saya lihat sudah rukun. Kerukunan umat beragama memiliki dampak yang positif karena untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Kalau menurutku sekarang dari skala 1 sampai 5 kerukunan di Indonesia itu masih 3. Jadi tidak baik dan tidak buruk juga. Kerukunan beragama adalah keadaan di mana antar umat beragama dilandasi oleh toleransi, sikap saling menghargai, dan sikap saling menghormati dalam berkehidupan bermasyarakat. Kerukunan ini, karena kalau misalnya kita nggak rukun, definisi rukun itu kan proses terjadinya kedamaian. Jadi kalau misalnya kita nggak ada kerukunan di dalam masyarakat, jadi kita akan nggak damai, hidup kita nggak tentram gitu. Jadi perlulah masyarakat ini untuk menjaga kerukunannya agar terciptalah masyarakat madani. Kesadaran masyarakat tentang kerukunan di Indonesia itu sangat penting karena Indonesia sendiri memiliki pluralitas yang tinggi atau keberagaman yang tinggi sehingga butuhnya kesadaran kerukunan itu agar terjadinya kesatuan dan persatuan. Kesadaran pentingnya kerukunan dapat membantu masyarakat untuk menghindari konflik dan menciptakan lingkungan yang damai. Karena dengan hidup rukun akan membuat kehidupan bermasyarakat menjadi tenang, damai, dan tentram, dan bisa hidup berdampingan. Dan kerukunan tersebut akan membuat kehidupan bermasyarakat menjadi saling menghargai, menghormati, dan mengayomi satu sama lain. Bagaimana? Kalau menurutku sebenarnya batasan ini cukup luas. Jadi kalau misalnya ditanya batasannya apa, kalau dari aku sendiri, aku tidak mau mencampuri urusan agama lain atau urusan suku lain. Cukup aku mempelajarinya aja tanpa harus memberikan pendapatku. Biar nanti aku juga, karena kan aku nggak tahu nih benar nggak yang aku pelajarin itu juga. Jadi supaya nggak adanya perbedaan pendapat antara aku dan teman-temanku. Jadi aku menjaga sikapku aja. Batasannya itu menurut saya kalau dalam pembahasan konteks dalam diskusi atau berdebat, kalau bisa jangan membawa agama karena agama itu tentang kepercayaan orang itu sendiri. Jadi bagaimanapun kita mengatakan suatu kepercayaan itu, tetapi dia mempercayai lain itu sia-sia. Jadi itulah batasannya, tidak perlu memperdebatkan kepercayaan kita kepada kepercayaan orang lain. Toleransi memiliki batasan ketika melibatkan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, mendorong adanya kekerasan, atau merugikan prinsip-prinsip keadilan. Itu tadi, kalau dari aku sendiri itu kurang memahami satu sama lain. Jadi contoh ada agama A, B, agama A dan agama B. Contoh aku agama Protestan. Sebenarnya aku pun belum mengerti kali ini agamaku sendiri gitu. Tapi aku berusaha untuk mengerti juga agama orang lain. Jadi kalau dari aku sendiri sih, apa yang menyebabkan sikap kurang toleransi itu tadi sebenarnya diri kita sendiri aja belum mengerti nih apa yang kita miliki, tapi udah berusaha untuk mengerti milik orang lain. Jadi gitu. Biasanya ini karena mungkin dari sekitar lingkungannya yang jarang memiliki perbedaan atau bisa jadi
karena terlalu taatnya atau kepercayaannya sehingga dia memiliki rasa fanatik atau memiliki rasa percaya diri, tetapi tidak masalah juga percaya kepada agama sendiri. Sikap kurangnya toleransi dapat disebabkan karena minimnya pemahaman mengenai budaya, agama, atau latar belakang yang lain sehingga menyebabkan ketidaksetujuan terhadap perbedaan. Yang pertama, kita harus menjalankan ibadah yang kita anut terlebih dahulu. Kemudian kita harus menghormati dan menghargai agama orang lain. Dan yang ketiga, kita tidak boleh memaksakan keyakinan atau agama yang kita anut untuk dianut juga oleh orang lain. Dan yang keempat, kita harus bersikap toleran terhadap keyakinan atau agama yang dianut oleh orang lain. Kalau dari aku sendiri, untuk menyikapi intoleransi ini kan karena Indonesia beragam, jadi kita harus punya pola pikir yang banyak itu. Contoh kalau misalnya berbicara berdasarkan agamaku sendiri, aku nggak bisa hanya memasangkan perspektif berdasarkan agamaku, tapi juga harus berdasarkan perspektif agama lain. Agar pelaksanaan toleransi ini tetap terjaga, yaitu menanamkan kesadaran bahwa kerukunan itu penting di Indonesia ini karena memiliki keberagaman yang sangat beragam. Dan juga kita akan yang tadi itu juga tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Untuk menjaga pelaksanaan toleransi, kita harus memiliki sikap yang terbuka terhadap perbedaan dan saling menghargai satu sama lain. Selain itu, kita juga dapat membangun atau melakukan diskusi terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita agar kita dapat memahami setiap perbedaan yang kita miliki dan membangun persaudaraan. Menanggapi dari permasalahan pergaulan aja ya, simpel-simpel. Contohnya kalau misalnya kita di dunia perkuliahan ini kadang kita masih mau memilih teman-teman yang sekultur sama kita, contoh sebudaya, contoh seagama, gitu, contoh satu suku. Nah, itu menurutku harus kita hilangkan biar terbentuknya tadi kerukunan di antar masyarakat. Masalah toleransi yang banyak terjadi saat ini yaitu adanya diskriminasi terhadap minoritas. Sebaiknya masalah toleransi tersebut tidak lagi dilakukan di zaman modern ini. Masalah toleransi itu ya seperti biasa, mungkin adanya sikap fanatik itu tadi, misalnya secara berteman dia memilih-milih dalam agama, itu termasuk masalah dalam toleransi karena dia memilih-milih yang sesuai agamanya karena takut dia akan terkena haram yang bagi agamanya itu sendiri tetapi tidak haram bagi agama yang lain. Demikian materi yang dapat saya paparkan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.